Keluarga adalah tempat di mana kita berkumpul bersama semua anggota yang ada di keluarga tersebut. Kita bisa berkumpul bersama bapak, ibu, adik-adik kita, anak-anak kita semuanya, dan saudara-saudara kita yang lainnya. Jadi, keluarga ini adalah tempat terjemahan bagi kita untuk bisa berlindung dari segala macam bahaya, dari hujan, dari masalah, pun dari hal-hal buruk lainnya di luar sana. Jadi itu yang namanya keluarga. Tapi saat ini banyak sekali keluarga yang bermasalah, baik itu dari internalnya maupun dari eksternalnya. Mungkin karena belum cukupnya mental ataupun kesiapan dalam merencanakan sebuah keluarga tersebut. Karena perencanaan itu sangat penting. Keluarga yang baik adalah keluarga yang berencana, di mana keluarga tersebut sudah matang dari segala macam fisik, mental, finansial, dan lain sebagainya. Itu yang namanya keluarga berkualitas. Perencanaan dalam sebuah keluarga. Nah, bagaimana sih cara kita agar bisa berencana? Agar bisa membuat perencanaan yang sangat matang sebelum kita berkeluarga. Untuk itu, saya bakal membahas ini yakni 8, 3, ini 5, 8 fungsi keluarga untuk kita yang ingin merencanakan sebuah keluarga yang hebat, makmur, dan juga sejahtera nantinya. Untuk 8 fungsi keluarga ini akan aku bahas satu persatu dan juga menjelaskan satu persatu apa aja sih yang harus kita siapkan sebagai orang tua nanti agar keluarga kita bisa sejahtera dan juga anak-anak kita bisa berkualitas nantinya. Untuk fungsi keluarga ini adalah ada fungsi keagamaan, ada fungsi cinta kasih, ada fungsi sosial budaya, ada fungsi reproduksi, ada fungsi ekonomi, ada fungsi sosial pendidikan, ada fungsi sosial lingkungan, dan lagi yang terakhir ada fungsi finansial ataupun ekonomi. Udah tadi ya. Pokoknya ada 8 deh. Ini dia. Yang pertama yang bakal aku bahas adalah fungsi keagamaan, yang dimana keluarga. Orang tua adalah orang pertama yang bakal memberikan identitas agama bagi anak-anaknya. Orang tua juga merupakan orang pertama yang bakal mengenalkan ajaran-ajaran ataupun nilai-nilai keagamaan pada anak-anak tersebut. Untuk itu, kita sebagai orang tua nantinya harus siap dulu dalam segi keagamaan kita sendiri. Kita harus bisa takwa, iman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Karena yang pasti, dari bapak ataupun ibu, pasti memiliki kepercayaan yang sama nantinya. Jika berbeda, pasti disamakan nanti gitu loh. Jadi tidak ada perbedaan pandangan di sana. Yang jelas, kepercayaannya itu sama. Dan mungkin itu yang bakal kita berikan identitasnya kepada anak kita nanti. Atau mungkin yang berbeda itu bebas, tergantung keluarga kita masing-masing. Yang pasti, yang harus kita ajarkan bahwasanya keluarga itu, agama itu semuanya sama. Sama, hanya namanya saja berbeda. Ajarannya juga sama, pasti mengajarkan kebaikan. Mungkin dengan cara yang berbeda-beda itu. Itu yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita nanti. Identitas agama itu penting. Bagaimana cara kita bisa bertakwa kepada Tuhan, bisa memohon dan juga bersyukur selalu untuk setiap harinya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena tanpanya kita tidak bisa hidup dunia ini dengan senang, sedih, ataupun lain sebagainya. Jadi itu, identitas agama itu penting dan kita sebagai orang tua harus bisa memberikan itu kepada anak-anak kita. Mengajarkan semua agama bahwasanya semua agama itu baik. Jangan mencontoh yang buruk. Karena semua agama tidak ada mengajarkan keburukan. Yang buruk itu hanya oknum-oknum dari anggota agama itu sendiri, gitu. Bukan agamanya yang salah, tapi oknum-oknumnya yang salah, gitu. Itu yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, bagaimana caranya bersyukur kepada Tuhan, selalu setiap harinya, bagaimana sembahyang setiap harinya kepada Tuhan, menyerahkan diri kita kepadanya, dan juga bisa mendekatkan diri kita pada Tuhan agar kita bisa selalu terjaga dalam lindungannya. Seperti itu fungsi agama dalam keluarga, terutamanya bagi orang tua nantinya. Yang kedua adalah fungsi sosial budaya. Bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita untuk bisa saling toleransi, saling menghargai satu sama lain, saling berbagi pendapat, berbagi pandangan, dan juga kita tidak menyela dari berbagai perbedaan yang ada itu. Itu namanya bersosial. Karena kita adalah manusia, makhluk sosial. Kita mulai sejak dini ajarkan anak-anak kita untuk bisa bersosial kepada orang lain. Jangan kepada orang lain dulu, kepada diri kita sendiri, kepada orang tua, kepada keluarga sendiri, bagaimana anak kita bisa bersosial, bisa berbaur satu sama lain, tidak kaku, tidak pendiam, dan tidak introvert lah istilahnya. Tapi jangan salah, introvert juga itu penting. Tidak ada yang salah sini, hanya saja kita bisa mengajarkan anak-anak kita untuk bisa bersosial di lingkungan rumah terlebih dahulu. Dan juga yang kedua adalah budaya. Budaya ini adalah hal yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita dari bertahun-tahun, berjuta-juta puluh tahun yang lalu, dan juga adat istiadat yang harus kita lestarikan sampai kapan-kapan pun itu nantinya. Dan itulah
hal yang harus kita tanamkan juga kepada anak-anak kita. Bagaimana kita bisa mengenalkan budaya yang ada di keluarga kita. Misalnya budayanya buang sampah pada tempatnya, itu juga termasuk budaya karena itu akan bisa menjaga lingkungan yang bersih bagi lingkungan keluarga kita. Itu budaya. Misal adat istiadat, kita bantu-bantu misalnya ada acara upacara keagamaan, kita bantu-bantu ke kampung, di rumah dan lain sebagainya gitu. Jangan hanya main HP sendiri, berdiam diri sendiri tanpa adanya sosialisasi itu jangan, itu salah. Itu juga yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita sejak dini, agar mereka bisa menjadi makhluk sosial yang berbudaya. Tidak harus bisa nari gitu misalnya, tidak harus bisa menggambel, tidak harus bisa bermain alat musik dan lain sebagainya, itu enggak. Yang penting kita mengenalkan aja dulu kepada dia. Kalaupun mereka tidak suka nanti nggak apa-apa, asalkan dia mau juga nanti untuk melestarikannya, mau untuk menjaganya dan juga mau untuk mendukungnya walaupun tidak bisa gitu. Nggak masalah gitu, yang penting kita sudah mengenalkan. Itulah fungsi keluarga, bisa mengenalkan sosial dan juga budaya kepada anak-anaknya di lingkup yang kecil terlebih dahulu gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Yang ketiga adalah fungsi cinta kasih. Bagaimana keluarga bisa memberikan cinta dan juga kasih sayang kepada anak-anak mereka. Bisa memberikan kenyamanan, bisa memberikan tempat teraman bagi mereka untuk cerita, untuk senang-senang, untuk sedih-sedih, nangis-nangis, dan lain sebagai macamnya. Dan juga fungsi cinta kasih ini bisa membentuk karakter anak. Jika anak dididik dari kecil, dari umur golden age-nya dia 1 sampai 4 tahun itu adalah umur golden age dari anak tersebut. Jika kita tanamkan cinta kasih yang berjuta-juta sayangnya kepada anak, berpuluh-puluh juta banyaknya kepada anak, mereka akan tumbuh sebagai orang yang penuh kasih sayang, penuh cinta kasih dan juga bisa memberikannya juga kepada orang lain nantinya. Akan berseri-seri wajahnya tanpa adanya ketakutan karena tidak adanya pembulian di rumah tersebut. Tuh. Cinta kasih ini yang akan membentuk karakter anak nantinya. Bagaimana anak tersebut akan mencontoh orang tuanya, bisa memberikan cinta kasih juga kepada teman-temannya, pada sahabatnya, ataupun kepada orang lain. Dan juga kepada guru, orang yang lebih besar gitu. Agar mereka bisa bersopan, tidak berkata kasar. Karena lingkungan sekarang, lingkungan sosial yang sekarang sangat-sangat kasar sekali. Baik itu di media sosial maupun di lingkungan sekitar keluarga kita. Itu ada. Tapi kita sebagai orang tua harus bisa menetralkan itu semua. Harus bisa memfilter mana yang baik untuk anak kita. Mana cinta kasih yang baik, mana cinta kasih yang tulus, dan juga mana sebuah kebohongan. Jangan tanamkan sebuah kebohongan dari anak yang berumur golden age tersebut. Karena itulah yang akan mereka, apa ya, umur golden age adalah umur anak yang bisa meniru apapun yang mereka lihat, apapun yang mereka dengar itu dengan sangat bagusnya. Dan itu yang akan menjadi core memory mereka, jangka panjangnya mereka gitu. Untuk itu di umur mereka golden age, harap berikan afirmasi yang positif selalu setiap harinya. Juga berikan kata-kata yang baik, tidak ada kata-kata buruk, tidak ada kata-kata kasar. Karena mereka akan dengan mudah menirunya dan akan menjadi jangka panjang memorinya dia gitu. Jadi seperti itu ya. Mungkin boleh sedikit gas, tapi jangan terlalu kasar. Karena di umur segitu belum 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 apa ya? Belum cocok untuk kita kasarin. Istilahnya mana ya? Belum cocok untuk kita marahin yang lebih keras itu enggak. Tegas boleh, tapi jangan terlalu keras. Karena mereka belum cukup hebat untuk bisa memfilter mana yang baik, mana yang buruk gitu. Yang keempat adalah fungsi perlindungan. Bagaimana keluarga bisa memberikan tempat teraman bagi anak-anak, bisa memberikan tempat ternyaman, bisa memberikan perlindungan yang sangat aman ketika mereka ada dalam masalah ataupun ada dalam kesusahan. Orang tua yang baik adalah membela anaknya ketika benar dan juga memberitahu anaknya ketika salah. Kita boleh menyalahkan anak ketika anaknya salah. Misal, anaknya berantem di sekolah, anaknya mukul teman sekolah itu. Ya kita salahkan karena memang itu salah. Akan tapi jika anak tersebut menjadi korban sekolah, kita bela mati-matian anak itu bisa. Kita marahin yang mukul itu boleh, nggak masalah. Kita sebagai keluarga harus bisa memberikan perlindungan yang aman gitu loh. Kita harus berani membela anak kita dimanapun anak kita berada, asalkan anak kita tersebut dalam kondisi yang benar. Mau di pengadilan pun, mau bersama kepala sekolah pun, mau bersama orang yang lebih tua pun nggak apa-apa. Kita lawan mereka semua, asalkan anak kita benar itu. Itu yang namanya fungsi perlindungan. Bagaimana orang tua bisa memberikan perlindungan yang aman bagi anak-anaknya. Bagaimana anak-anaknya tersebut bisa melihat sosok pahlawan dalam bapaknya, dalam ibunya, dalam keluarganya itu. Yang dimana ketika anaknya kesusahan, dia bisa meminta pertolongan kepada keluarganya. Bukan malah pembulian. Karena langsung menjudge anak tersebut, ih goblok gak bisa, ih gitu aja gak bisa. Enggak, itu loh. Itu nggak baik gitu. Misalnya, anak tersebut ingin sekali diajarkan bagaimana caranya menaiki sepeda. Terus orang tuanya bilang, ih naik sepeda aja nggak bisa. Gitu. Lah,
Bagaimana anak tersebut bisa mendapatkan perlindungan, yang ada malah mendapatkan pembulian di keluarganya gitu. Akan tetapi, jika anak tersebut sudah belajar mati-matian tiap harinya, namun terus-terusan melakukan kesalahan yang sama, itu bisa kita menegurnya, bukan menjudge-nya. Memberitahu dengan baik-baik, dengan tegas itu boleh, tapi dengan masih bahasa yang halus dan juga tidak kasar, agar anak tersebut masih bisa mendapatkan perlindungan. Dan juga satu hal penting nih, jika anak tersebut masih, ya masih balita lah, bawah 5 tahun tuh. Misalnya kita paksa dia untuk makan, karena memang tidak mau makan itu. Alhasil anak tersebut nangis. Misalnya ibunya paksa untuk makan, alhasil anak itu nangis. Biarin nangis. Jangan kita sebagai bapak, jangan kita sebagai saudaranya mengambil, "Cup cup cup, jangan nangis lagi." Enggak, itu adalah hal yang sangat salah. Hal yang paling aku tidak suka, ketika anak nangis oleh ibunya, diambil oleh orang lain. Enggak, itu salah. Mereka akan membenci ibunya, mereka akan membenci orang yang buat nangis dan akan meminta perlindungan kepada orang lain itu. Itu sangat-sangat salah itu. Etika itu sangat salah. Jika anak tersebut nangis karena ibunya, ya biarkan ibunya itu menyelesaikannya. Biarkan ibunya memberikan teguran ataupun ketegasan yang memang berguna bagi anaknya, dan juga biarkan ibunya memberikan perlindungan di akhir, agar si anak tersebut merasa nyaman bersama ibunya, tidak malah membenci ibunya nantinya. Karena kebanyakan misalnya orang tua kita yang masih belum mengerti, misalnya anak tersebut nangis karena ibunya, digendong sekarang sama kakeknya, digendong sekarang sama neneknya, agar bisa memberikan perlindungan yang nyaman gitu. Alhasil anak tersebut bakal benci nanti sama ibu kandungnya sendiri gitu loh. Biarkan ibunya menyelesaikan sendiri, jika memang ibunya bisa untuk menyelesaikan. Tapi kebanyakan juga sih ibu menelantarkan anaknya, itu beda kasus. Ini itu ya special occasion lah itu. Ini yang aku permasalahkan adalah ibu yang memang niat banget untuk anaknya, apapun bakal ia lakukan, tapi malah mendapatkan perlakuan buruk dari orang-orang di sekitarnya yang tidak mengerti bagaimana treatment seorang ibu untuk anaknya. Itu yang sangat parah sekali. Ketika kita mau mengajarkan mereka, malah mereka berbagi pandangan, berbagi pengalaman yang dulu-dulu karena mereka merasa lebih duluan merasakan itu. Enggak. Tiap generasi punya caranya masing-masing. Jangan pakai caramu, jangan apa ya, jangan apa ya, jangan batu lah istilahnya gitu loh. Mulai terbuka karena tiap generasi punya caranya masing-masing. Yang kelima adalah fungsi reproduksi. Nah, untuk fungsi reproduksi ini aku tekankan sekali lagi untuk bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang sudah berkeluarga, bukan untuk anak-anaknya, karena memang tidak ada sangkut pautnya bagi anak-anak, tapi ini intinya ada di kalian bapak ibu yang akan meneruskan generasi kalian nantinya bagi anak-anak kalian. Berharap memang tidak ada masalah jika mempunyai banyak anak, walaupun BKKBN sudah menganjurkan 2 anak cukup, 2 anak lebih baik gitu. Tapi jika lebih ya nggak masalah, tapi pikirkan juga, usia, range usia anak-anak tersebut. Usia yang tepat adalah perbedaan 4 tahun dari anak-anaknya. Misal, anaknya lahir tahun 2000, habis itu 2004, 2008, itu adalah gimana ya, bagi pengalamanku itu adalah umur-umur yang sangat tepat bagi para bapak ibu memiliki anak. Mengapa? Karena perbedaan 4 tahun itu adalah perbedaan yang sangat bagus. Ketika anak pertama SMP, anak kedua SD. Ketika anak pertama SMA, anak kedua SMP. Ketika anak pertama kuliah, anak kedua SMA. Jadi berjenjang gitu loh. Pengeluaran pun tidak masalah. Melainkan, misalnya, jika anak tersebut berbeda 2 tahun saja, 3 tahun saja, maka mereka akan memperoleh jenjang pendidikan yang sama, SMA barengan, kuliah barengan, membludak finansialnya. Jika kalian kaya nggak masalah, mau anak berapapun, mau jenjang usianya berapapun nggak masalah. Tapi jika finansial kalian yang masih diperhitungkan, mohon perhitungkan juga jarak kelahiran. Karena akan berpengaruh kepada ibu yang mengandung dan juga kepada anak tersebut, bagaimana bisa mendapatkan perlakuan. Jika jaraknya juga setahun 2 tahun tersebut, misal anak pertama umurnya masih 3 tahun, lahir anak kedua, anak yang 3 tahun ini nggak bakal dapat perhatian lagi oleh orang tuanya karena sibuk mengurusi anak yang kedua ini. Alhasil ditelantarkan, itulah istilah kasarnya. Tidak mendapatkan perlakuan yang sangat bagus tuh. Jika sudah bedanya 4 tahun tuh, ya masih bisalah diolah, diatur, berbagi gitu. Misalnya jaraknya setahun, jaraknya 2 tahun, terus mereka seumuran gimana caranya membagi gitu loh. Apalagi anaknya 4, nggak bakal dirungin tuh anak satu sama duanya. Sibuk ngurusin anak 3 sama 4 itu. Jadi jarak usia kelahiran itu sangat penting. Mohon diperhitungkan bagi bapak ibu yang ingin memiliki banyak anak. Tapi 2 anak itu cukup.
putu, kadek, komang ketut juga boleh. Yang keenam adalah fungsi sosialisasi dan juga pendidikan. Bagaimana orang tua, seperti tadi yang saya jelaskan, sosial budaya, bagaimana orang tua bisa mempersiapkan anaknya menjadi makhluk sosial yang sangat tekun, bijaksana, dan juga baik, saling menghargai, toleransi bersama orang lainnya. Kita ajarkan mereka di sosialisasi lingkungan, tadi kan lingkungan keluarga, sekarang lingkungan yang sudah mulai melebar. Bagaimana kita harus mengenal tetangga kita, bagaimana kita mengajak anak-anak kita berkenalan dengan semua tetangga agar mereka tahu bersosial dengan masyarakat sekitar lingkungan kita dulu. Sebelum kita jauh-jauh sana di sekolah, di perantauan dan lain sebagainya. Di lingkungan keluarga dulu, di tetangga harus kenal terlebih dahulu gitu agar kita bisa saling membentuk sebuah kelompok tempe ataupun banjar yang sangat berkualitas nantinya di lingkungan kita. Yang kedua adalah pendidikannya. Pendidikan anak itu sangat penting. Bagaimana orang tua harus bisa siap secara finansial dan juga secara mental mendidik anak tersebut di rumah maupun di sekolah, menyerahkannya kepada guru gitu. Karena pendidikan anak adalah nomor satu. Bagi aku yang nomor satu saat ini adalah masih pendidikan. Bagaimana kita bisa memberikan pendidikan yang baik bagi anak itu. Kalau dari pandanganku sih, aku bakal memberikan pendidikan yang sangat baik. Kebetulan aku juga guru matematika, ya aku bakal memberikan matematika terus setiap harinya, karena itu yang aku bisa. Dan juga mengajarkan les. Aku bakal mengajarkan semua mata pelajaran yang ada di sekolah tersebut, dan bakal menanyakan yang mana kamu paling suka. Jika dia suka itu, maka tuh aku akan terus leskan. Misalnya suka matematika, setiap hari aku leskan matematika. Dan jika nilai yang lainnya rendah, ya aku nggak terlalu pedih banget lah. Asalkan masih bisa melanjutkannya ataupun mengikutinya di sekolah. Enggak. Karena nanti sepengalamanku, tidak semua mata pelajaran sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Kita hanya perlu satu core pelajaran yang harus kita kuasai. Matematika, bahasa Inggris, dan lain sebagainya gitu. Harus itu. Karena hanya itu yang akan menunjang karir kita. Jangan sok-sokan untuk gimana ya, multitasking lah, ini itulah. Kau akan berkembang, sih stuck sana aja. Coba kita pelajari satu core aja. Kita fokusin sana karir kita. Sangat, wah nanti bisa berkembangnya gitu loh. Dan yang paling penting bahasa Inggris. Karena kita di era digital saat ini, di era modern saat ini, bahasa Inggris adalah bahasa, bisa dibilang bahasa utama yang harus kita pahami. Selain bahasa Indonesia dan juga bahasa ibu kita, bahasa daerah gitu loh. Makanya mulai dari kecil, ajarilah anak-anak tersebut bahasa Inggris. Walaupun kalian para bapak ibu tidak bisa bahasa Inggris, tapi kenalkan mereka dengan bahasa Inggris. Biasakan mereka juga dengan bahasa Inggris. Karena tanpa bahasa Inggris, mereka tidak akan menjadi orang hebat nantinya. Percaya dah. Bahasa Inggris, apalagi bahasa Cina sekarang sudah menjadi bahasa internasional nantinya gitu loh. Bahasa Indonesia saja tidak cukup untuk kalian bisa menjadi luar biasa. Untuk sukses mungkin bisa, tapi luar biasa itu nggak bisa. Jangan harap. Maka itu, pendidikan itu sangat penting dimulai dari kecil. Bagaimana kita mendidik dari umur golden age tersebut, memberikan afirmasi positif pada anak-anak, agar nantinya tubuh kembang anak bisa sangat bagus di SD, SMP, SMA, maupun perkuliahan. Seperti itu dalam jenjang pendidikan. Yang ketujuh adalah fungsi ekonomi. Bagaimana setiap keluarga harus bisa memaksimalkan dulu ekonomi dan juga finansialnya. Ini yang harus kalian buat perencanaannya atau cash flow-nya. Bagaimana sebelum kalian menikah harus rancang dulu apa-apa sih anggaran yang harus kalian kumpulkan. Itu yang harus kalian pikirkan dulu. Tidak nyelonong, besok nikah deh. Apalagi kalau hamil duluan. Nikah deh gitu. Enggak, bakal hancur nantinya jika tidak bisa mengelola keuangan dengan baik gitu loh. Biasanya sih sang istri yang bisa mengelola keuangan dengan baik. Suaminya kerja keras, penghasilannya lebih banyak daripada istri, terus istri ngelola uangnya semua gitu. Perlunya keterbukaan dalam sebuah keluarga. Bapak, ibu harus bisa terbuka dalam segi keuangan. Harus bisa bekerja sama juga dalam mengelola keuangan, tidak sendiri-sendiri. Jika sendiri-sendiri, hal tersebutlah yang akan menghancurkan keluarga kalian sendiri. Jika kalian bisa bersatu teguh sananya, ya anak kalian akan mendapatkan keuntungan yang sangat berlimpah gitu loh. Akan mendapatkan privilege yang sangat bagus untuk mereka di generasi berikutnya gitu loh. Maka dari itu ekonomi sangat penting untuk kalian yang masih belum cukup finansialnya, kerja dulu. Ngapain pikirin pacaran boleh sih, ngapain pikirin nikah belakangan dulu. Di bawah selagi masih di bawah umur 30 tuh jangan lu pikirin nikah, kerja dulu yang keras, kerja dulu banting tulang, cari uang sana sini itu nggak masalah. Karena itu yang akan menjadi jaminan kalian bagi keluarga tercinta kalian, bagi anak-anak kalian, bagi masa depan semuanya gitu loh. Tanpa ekonomi, memang sih uang tidak bisa membeli semuanya, tapi uang bisa membuat semuanya menjadi lebih aman gitu loh. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi uang bisa memberikan rasa aman kepada kita.
Gitu. Yang terakhir, yang kedelapan adalah fungsi pembinaan lingkungan. Bagaimana keluarga bisa memberikan lingkungan yang aman di rumah, bisa mengenalkan lingkungan yang bagus di luar rumah, baik itu tetangga, kerabat, saudara, dan lain sebagainya. Kita harus bisa mengenal keluarga terlebih dahulu. Itulah peran orang tua, mengajak anaknya keluar bermain di luar, tidak disekep ya, disekep ya, tidak dikurung terus di kamar, tidak boleh keluar, tidak boleh kena matahari, enggak. Tidak dikurung terus di rumah, enggak boleh keluar, enggak. Ajak keluar tiap hari, ajak kenalan sama tetangga agar mereka juga bisa merasakan sosialisasi yang sangat bagus. Ajak mereka berteman, ajak mereka bermain, biarkan mereka bermain dengan tetangga-tetangganya gitu loh. Dengan begitu akan terbentuk sebuah keluarga harmonis di lingkungan Banjar, di lingkungan desa juga. Dan juga kalian sebagai orang tua harus bisa memberikan lingkungan yang bersih dan juga positif. Bagaimana kalian tiap hari Minggu gotong royong gitu, membersihkan rumput liar, membersihkan selokan agar tidak terjadi banjir, lah. Itu yang namanya pembinaan lingkungan, tidak hanya di lingkungan keluarga saja, lingkungan luar keluarga pun harus kalian bina, agar kalian bisa merasakan hal positif dalamnya dan juga anak-anak kalian tidak merasa dikucilkan. Juga anak-anak kalian bisa merasakan pertemanan yang sangat bagus, kedekatan yang sangat bagus antar teman di desa gitu. Itu yang harus ditanamkan oleh keluarga, gitu. Jadi itu 8 fungsi keluarga, yang dimana harus dipersiapkan matang-matang oleh kalian yang ingin berkeluarga. Perencanaan keluarga itu sangat penting, dan 8 fungsi keluarga ini adalah materi yang harus kalian pelajari, harus kalian kuasai, dan juga harus kalian aplikasikan kepada anak-anak kalian nantinya. Tidak hanya kepada anak kalian, kepada diri sendiri juga. Bagaimana kalian bisa menjadi bapak ataupun ibu yang baik bagi anak-anak kalian, bagi generasi selanjutnya. Agar keturunan kalian bisa terlah jalan ataupun bisa dilanjutkan menuju ke arah yang lebih baik gitu loh. Jadi itu 8 fungsi keluarga yang biasanya dibawakan oleh anak-anak genre. Dan kebetulan saat ini aku menjadi pembina di PIKR Widya Pratama SMA Negeri 1 Mloyo. Dan materi ini memang tidak terlalu cocok untuk anak SMA karena masih jauh pernikahannya, tapi tidak masalah, kita mempersiapkannya sejak dini. Gitu. Karena perencanaan jika dilakukan dengan sejak dini akan lebih matang nantinya dibandingkan perencanaan yang hanya 1-2 bulan saja gitu loh. Tidak masalah mau anak SD, mau anak SMP, mau anak SMA perencanaan dengan masalah. Asalkan mereka bisa mengerti apa yang mereka rencanakan untuk masa depannya nanti gitu loh. Salam genre. Buat kalian semuanya yang suka tentang materi-materi seperti ini, bisa kalian follow Instagram, mungkin Instagram PIKR ada di sini ataupun kalian follow channel ini, subscribe channel ini. Dan di sini aku bakal memberikan berbagai materi tentang remaja, bagaimana pengalamanku sebagai remaja dan juga bagaimana pengalamanku melihat remaja-remaja saat ini. Apakah sesuai dengan prosedurnya, apakah mereka sudah sesuai dan juga matang dalam perencanaannya dan lain sebagainya gitu. Oke, terima kasih semuanya sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Bye bye semuanya.